Hujan rintik-rintik turun ketika Sari pertama kali menginjakkan kaki di rumah megah milik keluarga Hartono. Gerbang besi tinggi menyambutnya dengan dingin, dan suara decitan saat terbuka terasa seperti mengantarkan dirinya ke dunia lain, dunia yang asing dan mencekam. Sari, gadis 24 tahun dari desa kecil di lereng Merapi, datang dengan semangat. Ia direkomendasikan oleh tetangganya untuk bekerja sebagai pembantu di rumah Pak Hartono, seorang pengusaha sukses yang tinggal di pinggiran kota Solo. Rumah itu besar, berlantai 2, dikelilingi taman luas dengan pohon-pohon tua menjulang tinggi. "Nak, ini Sari. Pembantu baru kita," ujar Bu Retno, kepala rumah tangga yang sudah 15 tahun bekerja di sana. "Selamat datang, Sari. Anggap rumah ini rumahmu sendiri, ya," kata Nyonya Heni sambil tersenyum ramah. Sari lega, majikannya terlihat baik. Namun entah kenapa, saat pertama kali masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa yang berat. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin, padahal tak ada AC menyala. Lampu-lampu besar gantung berkerlap-kerlip, namun tak memberi kehangatan. Hari-hari pertama Sari berjalan lancar. Ia membantu membersihkan rumah, mencuci piring, menyiram taman, dan membantu Bu Retno memasak. Namun setelah seminggu, ia mulai merasakan hal-hal aneh. Malam hari, ketika ia terbangun untuk buang air kecil, ia melihat bayangan di balik tirai jendela ruang tamu. Sosok tinggi, berjubah hitam, berdiri diam menghadap ke dalam rumah. Sari menahan napas, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia membuka tirai, tak ada siapa-siapa di sana. Keesokan harinya, ia menceritakan itu kepada Bu Retno. "Jangan sembarang lihat-lihat. Rumah ini ada aturannya," kata Bu Retno dingin. Sari bingung. Tapi ia memilih diam. Beberapa hari kemudian, suara tangisan terdengar dari gudang belakang. Suara itu jelas suara perempuan, lirih, tersendat-sendat. Sari yang penasaran mencoba mendekat, tapi baru saja tangan hendak memutar gagang pintu, Bu Retno muncul dari belakang. "Jangan pernah buka gudang itu tanpa izin," ucapnya, kali ini dengan nada tajam. Sari hanya mengangguk, meski rasa penasaran dalam dadanya makin besar. Pada minggu ketiga, Nyonya Heni mulai bersikap aneh. Ia sering duduk melamun di ruang tengah, memandangi lukisan besar di dinding yang menggambarkan sosok wanita berkebaya dengan latar gunung dan pohon beringin. "Bu, nggak apa-apa?" tanya Sari hati-hati. Heni hanya menoleh sebentar, tersenyum kaku, lalu kembali memandangi lukisan. Suatu malam, Sari terbangun karena mendengar suara langkah kaki berlari di lorong atas. Ia keluar kamar, dan mendapati pintu kamar Nyonya Heni terbuka. Ia melongo ke dalam, dan mendapati sang nyonya berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri sambil bergumam. "Aku bukan aku, aku bukan aku." Sari mendekat. "Bu, ini Sari." "Nyonya nggak apa-apa?" Tiba-tiba Heni menoleh cepat. Matanya merah, penuh urat. "Kau, jangan ikut campur, ini bukan urusanmu." Sari mundur ketakutan. Malam itu, ia tak bisa tidur. Keesokan paginya, Pak Hartono yang baru pulang dari perjalanan bisnis langsung menemui Sari. "Kalau istri saya bilang atau melakukan hal-hal aneh, abaikan saja. Dia sedang kurang sehat," ucapnya datar. Sari mengangguk, tapi ia tahu, ini lebih dari sekadar sakit jiwa. Beberapa hari kemudian, kejadian yang benar-benar membuat bulu kuduk Sari berdiri pun terjadi. Pukul 3 dini hari, Sari terbangun oleh suara pintu terbuka. Ia mengintip dari balik pintu kamarnya dan melihat Bu Retno berjalan ke arah gudang belakang dengan membawa sesajen. Kelapa, kembang 7 rupa, dan darah ayam segar dalam baskom. Sari mengikuti dari kejauhan. Ia sembunyi di balik dinding dapur, mengintip lewat celah. Bu Retno membuka gudang dengan kunci kecil, lalu masuk. Suara komat kami terdengar samar. Sari mencium bau amis,
bau tanah basah dan darah. Beberapa menit kemudian, jeritan menggema dari dalam gudang. Bukan jeritan Bu Retno, tapi jeritan seorang wanita lain yang seolah sedang disiksa. Sari ingin lari, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa menahan napas, sampai akhirnya Bu Retno keluar lagi, dan menutup pintu gudang dengan kunci. Saat pagi menjelang, Sari kembali bekerja seperti biasa. Tapi sejak itu, ia tak bisa tenang. Di siang hari, Sari menyapu ruang tengah saat tak sengaja menjatuhkan taplak meja. Ketika hendak mengambilnya, ia melihat ada amplop di bawah sofa. Amplop itu penuh dengan foto-foto, foto perempuan-perempuan muda yang tidak dikenalnya. Di bagian belakang setiap foto tertulis tanggal dan nama. Satu foto membuatnya tercekat. Foto itu adalah dia, pembantu lama sebelum dirinya datang. Tertulis, dia. 12 Februari. Sari gemetar. Ia ingat, ketika pertama datang, disebutkan bahwa dia berhenti tanpa pamit. Tapi mengapa fotonya ada di dalam amplop bersama dengan perempuan-perempuan lain? Ia menyembunyikan foto itu di balik bajunya dan menyimpannya di dalam koper kecil di kamarnya. Malam harinya, hujan kembali turun. Petir menyambar, dan listrik rumah sempat padam selama beberapa menit. Saat lampu menyala kembali, Sari hendak naik ke lantai 2 untuk mengecek Nyonya Henny. Tapi baru beberapa langkah, ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di ujung tangga, menatap ke arahnya. Sosok itu tak memiliki wajah. Hanya bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sari menjerit dan lari ke kamar. Ia mengurung diri semalaman, menggenggam tasbih kecil yang diberikan ibunya sebelum berangkat ke kota. Di dalam hatinya, Sari tahu, rumah ini menyimpan rahasia besar. Dan ia yakin, Nyonya Henny sedang menjadi korban dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar gangguan jiwa. Mulai malam itu, Sari bersumpah, ia akan mencari tahu kebenaran, dan jika perlu, menyelamatkan Nyonya yang selama ini memperlakukannya seperti anak sendiri. Namun ia belum tahu, harga dari rasa setia itu lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, Sari tidak pernah lagi tidur nyenyak. Bayangan sosok berjubah hitam tanpa wajah terus menghantui pikirannya. Ia tahu, apapun yang terjadi di rumah ini, bukan hanya urusan manusia biasa. Pagi itu, saat ia hendak menyapu halaman, ia melihat Nyonya Henny duduk termenung di bawah pohon mangga belakang rumah. Padahal pagi masih berkabut dan tanah masih basah. Gaun tidur Henny lembab, rambutnya acak-acakan, dan matanya kosong. "Bu, ngapain di sini?" "Mari saya antar masuk," ucap Sari pelan. Namun Henny bergumam pelan, lirih seperti bisikan. "Aku melihat dia lagi, wanita di lukisan itu. Dia bilang waktuku sebentar lagi." Sari menahan napas. Ini sudah keterlaluan. Harus ada yang dilakukan. Ia memutuskan diam-diam mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Hartono. Malamnya, Sari menyelinap ke ruang kerja Pak Hartono yang selalu terkunci. Tapi malam itu, entah kenapa, pintunya tidak terkunci. Ia masuk perlahan, membawa senter kecil. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tua, foto keluarga, dan piala bisnis. Di rak paling atas, ia menemukan sebuah map besar bertuliskan Perjanjian Tirtamani. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kuno bertuliskan aksara Jawa kuno dan terjemahan kasar dalam bahasa Indonesia. Dari terjemahan itu, Sari membaca bahwa ada sebuah perjanjian pesugihan kuno dengan roh leluhur penunggu Gunung Lawu, yang disebut Tirtamanik, sang penuntut tumbal. Tiap 7 tahun, satu darah perempuan harus diserahkan. Jika tidak, maka keluarga penerima kekayaan akan musnah satu persatu. Sari menggigil. Ia melihat catatan tangan di bawahnya. Tumbal pertama, Sulastri, 1994. Tumbal kedua, Diah, 2001.
Tumbal ketiga, 2008 gagal. Tumbal keempat, 2015 tertunda. Tumbal kelima, 2022 harus segera. Darasari berdesir cepat. Tahun 2022, sekarang. Tumbal berikutnya harus segera diberikan. Tapi siapa? Matanya tertumbuk pada sebuah catatan kecil bertuliskan. Jika tumbal tertunda lebih dari 40 bulan, maka roh akan memilih sendiri. Bisa istri. Bisa anak. Bisa siapapun yang tinggal di rumah ini. Tangannya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar cerita rakyat. Keesokan harinya, Sari memberanikan diri menghubungi tetangganya yang dulu pernah bekerja di rumah keluarga Hartono sebelum pindah secara tiba-tiba. Mbak Wati, ini Sari. Saya kerja di rumah Pak Hartono sekarang. Dulu Mbak pernah kerja di sini, ya? Mbak Wati terdiam sejenak di ujung telepon. Lalu pelan ia berkata, Sari, kamu harus pergi dari sana. Cepat. Maksudnya? Aku masih mimpi buruk sampai sekarang. Aku lihat sendiri waktu mereka ngubur mayat perempuan di bawah gudang. Aku pernah hampir jadi tumbal juga. Tapi aku kabur. Istri Pak Hartono nggak tahu apa-apa. Dia korban, sama kayak kamu. Cepat pergi sebelum terlambat. Klik. Sambungan terputus. Sari tidak bisa tidur malam itu. Ia menatap Nyonya Henny dari kejauhan yang duduk termenung memeluk bantal, seperti anak kecil ketakutan. Beberapa hari kemudian, tamu misterius datang ke rumah. Seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu dan mata tajam seperti elang. Ia datang malam-malam, dijamu langsung oleh Pak Hartono dan Bu Retno. Sari mengintip dari balik dinding, mencoba membaca gerak-gerik mereka. Pria tua itu berkata pelan namun tegas. Kau sudah menunda terlalu lama. Kalau tak mau kehilangan istrimu, serahkan dia saat bulan mati pekan depan. Pak Hartono menunduk. Bu Retno hanya terdiam, memandangi lantai. Sari mencatat semua itu di kepalanya. Ia tak bisa percaya. Orang yang selama ini menghantarnya pulang saat sakit, yang memberinya baju baru saat lebaran, akan menyerahkan istrinya sendiri demi harta? 2 hari kemudian, Sari mendapat mimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap, dengan tembok-tembok bercermin. Di dalam cermin, wajah-wajah perempuan muncul, berdarah, menangis, menatapnya penuh harap. Suara mereka bergema dalam mimpi. Selamatkan dia. Henny. Dia belum waktunya. Kami dikorbankan, jangan biarkan dia. Sari terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3. Ia mendengar pintu terbuka pelan. Suara langkah kaki menyusuri lorong. Dengan nekat, Sari mengikuti suara itu, dan benar. Nyonya Henny berjalan sendiri menuju gudang, seperti orang yang dikendalikan. Matanya kosong, tubuhnya kaku. Sari segera menarik tangannya. Bu. Ini saya, Sari. Jangan ke sana. Tiba-tiba dari balik bayangan muncul sosok Bu Retno, menatap marah. Dia harus pergi, Sari. Jangan ikut campur kalau kamu tak mau menggantikannya. Sari berhasil menyeret Henny kembali ke kamarnya. Tapi ia tahu, waktunya tidak banyak. Mereka akan melakukannya saat bulan mati, 4 malam lagi. Dan lebih buruk lagi. Sari menemukan sesuatu yang mengejutkan di dalam koper kecilnya. Foto miliknya, dengan tanggal di belakang, 2022. Tangannya gemetar. Ia menatap wajahnya sendiri yang dicetak di foto itu. Ia yang akan menjadi tumbal. 4 hari menjelang malam bulan mati. Sari tak bisa makan, tidur pun gelisah.
Wajahnya pucat, matanya cekung. Bayangan perjanjian laknat itu terus bermain di kepalanya. Ia merasa seperti berjalan di tengah waktu yang terus berdetak menuju kematian, entah milik Nyonya Henny atau dirinya sendiri. Di balik ketenangan rumah mewah itu, ada rencana pembunuhan yang tak kasat mata. Sore itu, saat membersihkan kamar tamu di lantai 2, Sari dikejutkan oleh suara retakan. Ia mendekat ke cermin besar di dinding, dan melihat garis retak membentuk seperti luka. Seolah-olah cermin itu baru saja ditinju keras dari dalam. Retakan itu membentuk pola menyerupai wajah, mata yang menangis. Sari mundur. Tapi tak sengaja, ia menyentuh sisi cermin yang retak, dan tiba-tiba, dunia di sekelilingnya berubah. Ruangan gelap. Udara dingin menusuk. Ia melihat sosok perempuan-perempuan dengan tubuh lebam, sebagian telanjang, berdiri berjajar. Mulut mereka disumpal, tangan terikat. Di belakang mereka, berdiri Pak Hartono dengan wajah dingin, memegang sebilah keris berlumur darah. Perempuan paling depan, wajahnya persis Nyonya Henny. Sari berteriak. Seketika ia terdorong mundur dan terhempas ke lantai. Cermin itu kini utuh kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Napasnya tersengal. Tapi kini, ia tahu satu hal. Cermin itu menyimpan ingatan korban-korban sebelumnya. Malamnya, ia mengendap masuk ke kamar Nyonya Henny. "Bu, kita harus pergi. Malam bulan mati mereka akan korbankan ibu. Atau saya." Nyonya Henny, yang sejak beberapa hari hanya termenung, kini memandang Sari dengan air mata berlinang. "Sari, aku tahu sebagian. Tapi aku nggak pernah percaya. Dulu suamiku sering bicara sendiri di gudang. Aku pikir dia stres kerja. Ada perjanjian pesugihan, Bu. Dengan roh gunung. 7 tahun sekali harus ada perempuan yang dikorbankan. Sudah 5 nama tercatat, dan nama saya yang berikutnya." Sari menunjukkan foto yang ia temukan. Wajahnya, dengan tanggal tahun ini. Henny menutup mulutnya, shock. "Ya Tuhan, mereka akan korbankan kamu?" Sari mengangguk. "Atau ibu. Kalau saya kabur, ibu yang mereka serat." Esok harinya, Pak Hartono membawa Sari belanja ke pasar, katanya untuk keperluan selamatan keluarga besar. Tapi Sari tahu, ini adalah bagian dari persiapan ritual pesugihan. Saat menyusuri lorong pasar, ia pura-pura lepas dari pandangan Pak Hartono dan kabur ke sebuah kios kecil. Di sana, ia bertemu seorang dukun tua yang diam-diam dikenal bisa menangani gangguan gaib. "Namaku Mbah Roso," ujar lelaki itu, melihat ke mata Sari. "Aku tahu kamu sedang dikejar sesuatu yang haus darah." Sari menjelaskan semuanya. Tentang perjanjian, cermin, dan malam bulan mati yang akan datang. Mbah Roso mengangguk pelan. Perjanjian darah hanya bisa diputuskan oleh satu hal, pengkhianatan dari pewarisnya sendiri. Apa maksudnya? Kalau ada satu dari mereka yang menolak dengan sungguh-sungguh dan rela membongkar aib leluhurnya, roh akan lepas. Tapi, akan ada harga yang dibayar. 2 malam lagi. Sari dan Nyonya Henny berencana kabur malam ini. Tapi ternyata, seluruh gerbang rumah dikunci dan dijaga sopir serta pembantu baru yang ternyata bagian dari rencana Pak Hartono. "Kamu pikir bisa kabur, Sari?" tanya Pak Hartono dengan senyum menakutkan. "Kamu yang kami pilih. Masih muda, polos, dan tidak punya siapa-siapa. Tidak akan ada yang cari kamu kalau hilang." Sari ingin melawan, tapi tangannya diikat dan mulutnya dibekap kain. Nyonya Henny yang melihat itu hanya bisa menangis dari dalam kamarnya, dikunci dan diawasi. Malam bulan mati. Sari dibawa ke gudang tua. Lantai tanah sudah digali.
Di tengahnya ada lingkaran darah yang belum kering, bau kemenyan menyengat memenuhi udara. Pak Hartono berdiri dengan keris, Bu Retno membawa kendi hitam yang berisi air dari 7 sumur, dan pria berjubah yang dulu datang kini berdiri di pojok ruangan sambil membaca mantra. Sari menatap langit-langit kayu yang gelap, berharap keajaiban terjadi. Dan saat keris mulai terangkat, boom! Pintu gudang didobrak. Nyonya Heni datang bersama Mbah Roso. "Berhenti!" teriak Heni. Pak Hartono kaget. "Kau gila? Kau tahu apa yang kau lakukan?" "Aku tahu semuanya. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu darah siapa yang selama ini mengalir untuk harta yang kamu banggakan." Ia berlari ke tengah lingkaran, memeluk Sari yang masih diikat. "Aku bersaksi malam ini, aku menolak semua kekayaan ini. Aku tak sudi jadi bagian dari darah kotor kalian." Seketika, suasana berubah. Lilin padam. Angin berhembus kencang. Jeritan menggema dari bawah tanah. Tubuh pria berjubah tiba-tiba mengeras, matanya membelalak. "Tidak, Aak. Kau melanggar perjanjian. Kau pengkhianat." Tanah bergetar. Cermin di kamar tamu meledak dari dalam, pecah berkeping-keping. Satu persatu, wajah-wajah korban muncul dari bayangan. Mereka datang membawa dendam. Pak Hartono berteriak saat tubuhnya tiba-tiba tertarik ke dalam tanah. Ia mencoba memegang Bu Retno, tapi perempuan itu terpental, kepalanya menghantam dinding gudang. Jeritan terakhirnya adalah permohonan maaf, yang tak akan pernah diterima. Pagi harinya, rumah keluarga Hartono dikepung polisi. Nyonya Heni menyerahkan semua bukti, catatan pesugihan, penggalian mayat di belakang gudang, dan saksi hidup, Sari. Berita pembunuhan berantai berkedok ritual pesugihan menggemparkan kota. Tapi satu hal yang tidak diliput media adalah, malam itu, 7 perempuan lain yang tak dikenal identitasnya, terlihat berdiri di halaman rumah, lalu perlahan lenyap ke udara. Sari menatap langit, memeluk Nyonya Heni. Mereka selamat. Tapi bekas luka itu akan terus hidup di dalam jiwa mereka. 3 hari setelah kejadian, rumah megah keluarga Hartono tampak lengang. Garis polisi masih melintang di depan gerbang, dan tetangga sekitar tak berani mendekat. Mereka hanya berbisik, menyebar cerita bahwa rumah itu dikutuk. Bahwa arwah yang dikorbankan belum benar-benar pergi. Sari duduk di ruang tengah, memandangi foto keluarga yang retak. Wajah Pak Hartono yang dulu penuh wibawa kini memuakan di matanya. Hantu berwajah manusia. Nyonya Heni, duduk di sebelahnya, masih terlihat lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda, seperti beban besar terangkat dari pundaknya. Namun, rumah itu belum benar-benar tenang. Malam hari, saat Sari hendak membereskan kamar tamu yang dulu jadi saksi munculnya retakan di cermin, ia mendapati pintu kamar terbuka lebar. Padahal, sejak kejadian, semua pintu dikunci demi keamanan. Sari menelan ludah. Masuk perlahan. Cermin itu sudah diganti. Tapi udara di dalam kamar terasa berat, seperti masih menyimpan jejak luka. Saat Sari menyentuh gagang lemari, tiba-tiba terdengar bisikan. "Kita belum pergi." Ia terperanjat. Suaranya berasal dari arah cermin baru, yang kini tak menunjukkan pantulan apapun. Hanya hitam. Seolah menampilkan sesuatu di balik realita. Sari mundur. Tapi di lantai, ia melihat sesuatu, cakar tangan berdarah. Dan suara tangis. Bukan satu, tapi banyak. Terdengar sayup-sayup dari dalam tembok. Kami belum tenang, darah kami belum dibayar. Keesokan harinya, Sari mendatangi Mbah Roso di gubuk kecilnya di luar kota. Lelaki tua itu menyambut dengan raut murung. "Aku tahu kau akan datang lagi,
katanya lirih. Kamu sudah bangunkan mereka. Bukannya mereka sudah pergi, Mbah? Tanya Sari. Mereka sudah bebas dari kutukan. Mbah Roso menggeleng pelan. Mereka terbebas dari perjanjian, tapi bukan dari kematian yang tidak adil. Arwah yang meninggal karena pesugihan jarang bisa pergi dengan damai, apalagi kalau mayat mereka tak dipulangkan. Sari terdiam. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Kembalikan jasad mereka. Temukan siapa mereka, kuburkan dengan nama dan doa. Baru mereka bisa pergi. Sari kembali ke rumah dengan tekad baru. Ia ajak Nyonya Henny duduk di ruang makan, membuka tumpukan dokumen dan catatan lama dari ruang kerja Pak Hartono. Mereka temukan daftar nama yang tertulis acak, beberapa dengan tanggal dan lokasi. Ada yang hanya inisial. Tapi satu nama menarik perhatian Sari. Indah P. 2003, kos Singgah Putri Tua. Mereka lacak alamat itu, sebuah rumah kos lama di daerah pinggiran kota. Saat bertanya pada warga, seorang nenek penjaga warung bicara pelan. Oh, si Indah, ya, dulu dia mendadak hilang. Katanya kabur sama cowoknya. Tapi ada yang bilang, malam sebelum dia hilang, ada mobil hitam parkir di depan kos. Sari dan Henny saling berpandangan. 2 minggu penuh mereka menyusuri satu persatu nama. 7 nama, 7 tempat. Beberapa jasad ditemukan di tanah kosong belakang rumah, ada yang di kebun jauh milik keluarga Hartono, bahkan satu dikubur di dasar sumur tua yang sudah ditutup beton. Dengan bantuan polisi dan Mbah Roso, satu persatu tulang belulang diangkat, dibersihkan, dimakamkan dengan layak. Mereka buat batu nisan sederhana dan membaca doa untuk masing-masing. Di malam ke-7 setelah pemakaman terakhir, rumah Hartono kembali bergemuruh. Sari yang tengah membereskan dapur, mendengar denting piano dari ruang tamu. Padahal piano itu rusak sejak tahun lalu. Ia menghampiri pelan. Di sana, 7 sosok perempuan berdiri. Wajah mereka tenang. Mata mereka kini tak lagi penuh dendam, tapi damai. Salah satunya, yang termuda, tersenyum ke arah Sari. Terima kasih. Lalu mereka menghilang, seperti kabut tertiup angin. Beberapa bulan berlalu. Rumah Hartono kini dijual. Nyonya Henny memutuskan pindah ke kota lain, memulai hidup baru. Ia menyerahkan sebagian hartanya untuk membangun panti asuhan, sebagai bentuk penebusan dosa keluarganya. Sari, ia kini bukan lagi pembantu. Ia tinggal bersama Nyonya Henny sebagai saudara. Mereka membuka usaha kecil di kota baru, menjual makanan rumahan. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu menyalakan lilin kecil di jendela kamarnya. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia dari yang kita kira. Dan bahwa keberanian terkadang lahir dari hati yang paling sederhana. Setahun kemudian, Sari menatap sekeliling ruang makan kecil yang hangat. Meja kayu sederhana, kursi rotan, dan aroma kue pisang yang baru matang memenuhi udara. Di sampingnya, Nyonya Henny, kini hanya dipanggil Bu Henny oleh warga sekitar, sedang menyeduh teh. Warung makan milik mereka di kota kecil ini tak pernah sepi. Para pelanggan bukan hanya datang karena rasa, tapi karena suasana rumah yang terasa damai. Sari tersenyum. Bukan senyum karena bahagia semata, tapi juga karena tenang. Namun malam itu, saat ia hendak menutup warung, ia merasa sesuatu. Seolah dilihat. Jam 2 pagi. Sari terbangun. Peluh dingin membasahi keningnya. Ia bermimpi lagi, tentang rumah lama, tentang suara-suara dari balik cermin. Tapi kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, Pak Hartono berdiri di balik tirai, tak lagi tampak berwibawa. Wajahnya lusuh,
matanya kosong. Kau pikir ini selesai? Sari mematung. Selama manusia serakah, darah akan tetap dicari. Dan aku bukan satu-satunya. Tiba-tiba tubuh Pak Hartono terbakar, tapi bukan api biasa. Api hitam yang menelan tubuhnya perlahan, lalu menjilati dinding, tanah, bahkan langit. Sari terbangun dengan jeritan. Pagi harinya, ia bercerita pada Bu Henny. Wanita itu menunduk lama. Aku juga bermimpi, melihat Pak Hartono. Tapi dia menangis. Seperti ingin bicara tapi mulutnya dijahit, bisiknya. Kau pikir, arwahnya belum tenang? Sari tak langsung menjawab. Ia hanya membuka kembali kotak kecil yang disimpan dalam lemari dapur. Di dalamnya, potongan kecil koran, catatan-catatan Pak Hartono yang belum sempat dibuka, dan satu amplop yang tertulis nama, R. Rukmi. Sari belum pernah melihat nama itu. Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa Rukmi adalah ibu kandung Pak Hartono. Wanita yang dulu dikenal sebagai dukun kaya raya yang meninggal secara misterius. Ternyata, pesugihan itu bukan dimulai oleh Pak Hartono, tapi diturunkan. Dan perjanjian itu tak berhenti hanya karena kematian pelakunya. Sari kembali menemui Mbah Roso. Lelaki renta itu tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Kau sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik, kata Mbah Roso, memandangi amplop berisi surat wasiat peninggalan Rukmi. Tapi warisan dosa seperti ini tak bisa diputus hanya dengan memakamkan korban. Lalu, harus bagaimana? Kau harus menutup jalannya. Mbah Roso menyerahkan sesuatu, kain hitam bertuliskan aksara Jawa kuno dan cermin bundar kecil yang dibungkus benang merah. Pusaka ini digunakan untuk menutup pintu masuk yang digunakan makhluk gaib untuk mengikat perjanjian. Tapi kamu harus kembali ke tempat asal perjanjiannya. Sari menegang. Rumah lama keluarga Hartono. Sore itu, mereka kembali ke rumah megah yang telah dijual tapi tak pernah laku. Dinding-dindingnya ditumbuhi lumut. Suara angin seperti membawa bisikan masa lalu. Mereka masuk pelan. Di ruang tengah, Sari duduk di tengah lingkaran garam, memegang cermin dan kain hitam. Bu Henny membaca doa dari kertas yang ditulis Mbah Roso, dengan suara gemetar. Udara berubah dingin. Lampu berkedip. Tiba-tiba dari tangga muncul sesosok wanita tua berpakaian kebaya hitam. Wajahnya seperti arang terbakar, matanya merah darah. Rukmi. Kalian kira bisa memutusku? Ia melayang di udara. Gigi hitamnya mencuat keluar, tangannya berubah panjang dan mencengkeram udara. Sari menahan napas. Ia mengangkat cermin, dan membisikkan mantra. Tiba-tiba, cermin itu bersinar terang, menyilaukan. Sosok Rukmi menjerit, tubuhnya terbakar cahaya dari cermin. Dinding rumah bergetar, suara jeritan dari lantai dan langit-langit menggema. Seolah seluruh arwah korban ikut berseru. Lalu, hening. Matahari pagi menyinari lantai kayu rumah tua. Sari terbangun dengan kepala berat. Di sampingnya, Bu Henny masih memeluk kitab kecil berisi doa. Cermin di tangannya telah pecah, dan kain hitam berubah jadi abu. Semuanya berakhir. Beberapa bulan kemudian, warung makan mereka kini diberi nama baru, Dapur Tirai. Pelanggan setia bertambah, bahkan muncul artikel kecil di media lokal tentang kisah mereka yang membangun harapan dari masa lalu kelam. Suatu malam, seorang anak kecil datang bersama ibunya. Ia menunjuk foto Sari di dinding. Bu, dia seperti yang dimimpi adik minggu lalu, bisik anak itu. Sari menoleh. Apa mimpinya? Katanya, dia lihat tante ini berdiri di tengah api. Tapi ada cahaya di atas kepala tante. Sari hanya tersenyum tipis. Ia tahu,
Meski kegelapan pernah menghantuinya, ia telah memilih berada di sisi yang benar. Dan selama dunia masih menyimpan ketamakan, akan selalu ada yang harus berdiri di antara cahaya dan bayangan. Tamat.